penyuluh pertanian Indonesia. Salam kompak dan berkarya. Pernah nggak dengar dari rekan-rekan yang lain kalau uji kompetensi penyuluh pertanian itu sulit? Nah, untuk menjawab keingintahuan rekan-rekan, saya akan mencoba membagikan pengalaman saya mengikuti uji kompetensi manajerial dan sosial kultur yang saya ikuti pada bulan September 2021. Di sini saya akan menjelaskan step by step pelaksanaan uji kompetensi sekaligus tips-tips persiapannya. Ada beberapa soal yang sempat saya catat dan mungkin bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Uji manajerial dan sosial kultur ini adalah ujian ketiga dalam tahap uji kompetensi penyuluh pertanian tingkat madya dan utama. Berdasarkan Permentan Nomor 35 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan uji kompetensi fungsional bidang pertanian, kompetensi manajerial menyumbangkan 15% dan kompetensi sosial kultur menyumbangkan 15% dari bobot total nilai ujian kompetensi. Oleh karena itu, persiapan yang baik dan matang sangat diperlukan. Buat rekan-rekan penyuluh pertanian yang akan atau sedang mengikuti uji kompetensi, sebaiknya melakukan persiapan sebelum pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultur. Persiapan tersebut diantaranya: yang pertama, siapkan perangkat laptop atau komputer yang sudah teraplikasi Zoom Cloud Meeting dan memahami cara menggunakannya. Buat rekan-rekan yang tidak mampu menggunakan komputer atau lambat, sebaiknya mencari rekan yang bisa membantu mengaplikasikan komputer selama ujian virtual dilaksanakan. Yang kedua, peserta uji kompetensi harus memiliki alamat email yang aktif karena password dari panitia akan dikirim ke alamat email peserta masing-masing. Yang ketiga, pastikan koneksi internet di lokasi Anda stabil sehingga tidak menghambat proses ujian virtual dan online. Yang keempat, gunakan webcam dan mikrofon yang berfungsi dengan baik sehingga video dan suara peserta bisa terlihat dan terdengar dengan jelas. Yang kelima, persiapkan channel YouTube yang dapat rekan-rekan pergunakan untuk mengupload hasil-hasil presentasi. Dan yang terakhir, jangan lupa melakukan konfirmasi kehadiran melalui link yang sudah disiapkan oleh panitia. Pada saat rekan-rekan akan mengikuti uji kompetensi manajerial dan sosial kultur, panitia akan memasukkan semua peserta ke dalam beberapa grup WhatsApp. Semua informasi akan disampaikan melalui grup WhatsApp tersebut. Jadi, rekan-rekan jangan khawatir karena panitia akan membantu semua proses yang diperlukan. Nah, sebelum kita bahas step by step uji kompetensi ini, saya akan mencoba menjelaskan pengertian kompetensi manajerial dan sosial kultur. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati dan diukur untuk mengetahui apakah seseorang dapat memimpin atau mengelola sebuah unit organisasi. Kompetensi manajerial ini meliputi 4 areal, yaitu berpikir, bekerja, berelasi, dan pengelolaan diri. Sedangkan kompetensi sosial kultur adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati dan diukur terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, etika, nilai-nilai, norma, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
kompetensi manajerial dan sosial kultur dilaksanakan selama 2 hari, di mana hari pertama peserta akan mengerjakan form serta simulasi kompetensi manajerial dan sosial kultur. Setelah briefing, bagaimana proses pengerjaan uji kompetensi hari pertama, peserta yang telah mendapatkan password dapat langsung memilih bagian mana dulu yang akan diselesaikan. Apakah simulasi analisis kasus atau form kompetensi? Bagian ini akan terdiri dari 12 pertanyaan yang merupakan kejadian atau situasi yang pernah Anda alami saat bekerja dan melaksanakan tugas sehari-hari sebagai penyuluh pertanian dalam kurun waktu maksimal 2 tahun terakhir. Setiap pertanyaan harus dijawab dan tidak boleh ada yang terlewatkan. Rekan-rekan bisa memaparkan kejadian seringki mungkin, sehingga siapapun yang membacanya nanti memahami atau bisa menghayati situasi Anda. Tetapi ingat, pertimbangkan durasi waktu ujian, karena estimasi waktu pengerjaan hanya 120 menit. Alright. Okay. Bagian yang kedua membutuhkan proses yang lebih panjang, karena rekan-rekan akan diminta untuk menganalisis sebuah kasus, kemudian menjawab pertanyaan, membuat slide presentasi, membuat video presentasi, dan terakhir mengupload video tersebut ke channel YouTube rekan-rekan. Bukti Anda telah menyelesaikan bagian ini, rekan-rekan harus mengirimkan materi presentasi dan alamat YouTube Anda ke link yang sudah disiapkan oleh panitia. Kita akan bahas lebih terinci. Pertama, kita akan diberi wacana dengan tema-tema tertentu. Contohnya, pada Januari 2021, temanya adalah Kota Neopolis menuju transparansi pelayanan publik. Sedangkan September 2021, temanya Kota Wangu-Wangu menuju Kota Pelayanan Publik Digital. Setelah rekan-rekan membaca wacana yang cukup panjang ini, nanti rekan-rekan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan secara daring. Seperti contohnya, kita diminta untuk membuat identifikasi permasalahan dari wacana tersebut. Kemudian juga yang kedua, ada yang diminta menjelaskan bagaimana penyelesaian masalah yang ada di wacana tersebut, dan kita harus menguraikan satu persatu. Ada juga pertanyaan di mana kita diminta memberikan alasan mengapa Anda mengambil tindakan tersebut dan apa dasar pertimbangannya. Ada beberapa pertanyaan lagi yang harus rekan-rekan jawab dalam slide tersebut. Setelah rekan-rekan menjawab pertanyaan tersebut, rekan-rekan harus memindahkannya menjadi materi dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti kita diminta untuk membuat materi pelayanan, materi dari wacana tersebut. Materi tersebut harus rekan-rekan presentasikan dalam bentuk video. Video tidak boleh lebih daripada 10 menit. Setelah video selesai, rekan-rekan harus mengupload video tersebut ke dalam channel YouTube rekan-rekan. Nantinya, rekan-rekan harus mengirimkan materi presentasi dan alamat channel YouTube rekan-rekan ke dalam link yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Ini cukup menguras waktu dan tenaga, tetapi ketika rekan-rekan siap, insya Allah pasti bisa. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika rekan-rekan mendapatkan manfaat, silakan like, komen, dan subscribe channel ini. Dadah!